berjudul How to Stop Overthinking, 7-Step Plan to Control and Eliminate Negative Thinking. Clear your mind and start thinking positively in 5 minutes or less. Karya Chill Hills dan Scott Hart yang diterbitkan oleh Chill Hills Publishing pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 120 berdasarkan versi aslinya di Amazon. Buku ini membahas tentang bagaimana cara menghentikan kebiasaan berpikir berlebihan yang sering membuat kita cemas, stres, dan sulit fokus. Penulis juga menawarkan 7 langkah praktis untuk membantu kita mengendalikan pikiran negatif, mengembangkan sikap positif, dan hidup lebih tenang, sadar, dan tidak dikendalikan oleh kecemasan. Isi buku ini sangat relevan terutama bagi kita yang sering merasa lelah secara mental karena terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, selanjutnya adalah latar belakang penulis. Cara menulis dan pelatihan pengembangan diri yang fokus pada pengelolaan stres, ketahanan emosi, dan pengembangan batas diri yang sehat. Ia dikenal sebagai life coach dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di bidang psikologi praktis, dan telah menulis beberapa buku populer seperti Healthy Boundaries, Stop Negative Thinking, dan Toxic People Simplified. Gaya tulisnya yang hangat dan praktis membuat pembaca merasa dipahami sekaligus diberdayakan untuk mengambil kendalian dan tulisnya. Salah satu bukunya How to Stop Overthinking pernah menjadi bestseller di Amazon Amerika dan Inggris. Scott adalah penulis produktif dalam bidang pengembangan pikiran dan kebiasaan mental yang sehat. Ia telah menulis lebih dari 17 buku dengan fokus pada peningkatan kemampuan berpikir cepat, jernih, dan fokus. Karyanya menonjol termasuk Big Thinking, dan Unlimited Memory Power. Yang kolaborasinya dengan Chris Hill, ia memberikan sentuhan sistematis dan berbasis logika untuk membantu pembaca mengatasi pola pikir negatif secara terstruktur dan terukur. selanjutnya ada struktur dan sistematika buku. Pola penyusunannya, buku ini tidak disusun dalam bentuk bab per bab, melainkan dengan pendekatan praktis berupa langkah-langkah. Hal ini membuat buku terasa seperti panduan untuk membaca. Yang kedua ada alur pemikiran. Buku ini disusun secara runut serta mudah dipahami. Dengan alur awal menjelaskan apa itu overthinking dan dampaknya terhadap kehidupan. Alur pertengahan memberikan teknik-teknik praktis, tips, dan latihan untuk mengatasi overthinking. Yang ketiga akhir, menuntut pembaca membentuk kebiasaan harian dan pola pikir yang positif. Urutan topiknya itu yang pertama ada perkenalan, yang kedua langkah 1 identifikasi musuh Anda dan alasannya berpikir secara berlebihan. Langkah 2 10 taktik ampuh untuk menghentikan kecemasan dan kekhawatiran secara permanen. Langkah 3 mengatasi pikiran negatif. Langkah 4 bagaimana mengontrol pikiran berlebihan dan hilangkan pikiran negatif hanya dalam beberapa hari atau menit. Langkah kelima menerapkan sikap positif. Langkah keenam cara membersihkan pikiran Anda dan jadilah apa yang kamu inginkan dalam hidup. Langkah ketujuh latihan sederhana setiap hari untuk mengatasi penundaan. Yang ke-9 panduan penyelesaian masalah jika tidak ada yang membantu. Selanjutnya ada kesimpulan dan referensi. Selanjutnya ada tujuan penulis buku. Yang pertama, apa yang ingin disampaikan penulis? Penulis ingin menyampaikan bahwa berpikir berlebihan atau overthinking adalah kebiasaan mental yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, hingga mengganggu kualitas hidup seseorang. Buku ini menyajikan langkah-langkah praktis dan strategi
praktis dan sederhana untuk hidup lebih tenang, positif dan produktif. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada ringkisan isi pokok buku dari buku How to Stop Overthinking. Yang pertama itu ada di bagian introduction atau pendahuluan atau perkenalan juga. Nah, di sini tuh penulis menjelaskan bahwa overthinking adalah musuh dalam diri yang mengganggu kedamaian mental. Dan di bagian ini juga menyebutkan bahwa buku ini itu bertujuan membantu pembaca memahami penyebab overthinking dan menyediakan teknik praktis untuk mengatasinya. Terus ke step yang pertama itu step 1, identify your enemy and reason for overthinking. Nah, di bagian ini tuh menjelaskan apa sih itu overthinking dan bagaimana mengenalinya dan mengapa orang terjebak dalam siklus pikiran berlebihan. Dan di bagian ini juga menjelaskan beberapa gejalanya mencakup insomnia atau susah tidur, terus kecemasan, perfeksionisme, nyeri tubuh, dan kelelahan mental. Terus yang selanjutnya, step kedua itu ada 10 powerful tactics to stop anxiety and worrying permanently. Yaitu di bagian ini mengupas perbedaan antara kekhawatiran dan overthinking serta kaitannya dengan gangguan mental seperti GAD atau Generalized Anxiety Disorder, dan ada juga OCD dan depresi. Disertakan juga taktik untuk menghentikan kecemasannya seperti mindfulness, meditasi, dan self-talk positif. Terus ada juga kayak tetapkan waktu khawatir, mana itu kekhawatiran dan mana itu pikiran yang berlebihan. Terus juga berlatih kesadaran penuh, kayak di saat kita khawatir tuh kita harus punya kesadaran penuh ini itu kekhawatiran atau pikiran yang berlebihan. Terus yang selanjutnya itu ada step ketiga itu dealing with negative thoughts, yaitu di bagian ini menghadapi pikiran negatif dengan metode acceptance dan commitment terapi atau ACT. Itu mengganti pola pikir destruktif serta membongkar distorsi kognitif seperti yang awalnya itu kalau aku gagal artinya aku tidak berguna. Nah, kata-kata itu diganti jadi kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan karena kita gagal kita merasa benar-benar tidak berguna gitu. Terus yang selanjutnya itu step keempat itu how to control overthinking and eliminate negative thoughts in just a few minutes. Yaitu di sini berisi teknik cepat dan sederhana untuk menghentikan kecemasan, untuk menghentikan overthinking dalam hitungan menit. Nah, langkah cepat untuk mengatur pikiran dengan latihan kesadaran, journaling, dan pernapasan dalam dan menata kembali perspektif. Kayak di sini itu latihan pernapasan dalam, kayak latihan bernapas secara teratur gitu. Terus ada juga journaling, itu kayak menulis isi pikiran kita ketika kita overthinking atau khawatir terlalu berlebihan. Itu dicermati dulu. Ini sebenarnya apa yang kita pikirkan gitu. Terus latihan kesadaran secara sederhana. Intinya itu di sini kayak ketika kita berpikir sesuatu yang intinya ya kekhawatiran berlebihan atau pikiran berlebihan, itu kita harus sadar sepenuhnya, kayak kita itu harus bisa membedakan ini itu khawatir atau pikiran yang berlebihan gitu. Terus juga bisa dengan cara mengubah sudut pandang masalah. Terus yang selanjutnya itu step yang kelima itu applying positivity, yaitu mengembangkan pola pikir positif melalui rasa syukur, afirmasi, lingkungan yang sehat, dan membangun rutinitas menyenangkan untuk mengganti kecenderungan berpikir negatif. Kayak di sini tuh menyuruh kita sebagai pembaca untuk selalu mengembangkan pikiran positif, jangan selalu tentang berpikiran negatif. Terus yang selanjutnya itu step ke-6 itu how to declutter your mind and become what you want in life. Nah, di bagian ini itu berisi tentang strategi untuk menata ulang pikiran dan menetapkan prioritas hidup, menjelaskan pentingnya menghindari lingkungan toksik dan menemukan passion pribadi. Nah, di sini tuh kita
kita kita itu disuruh untuk menata ulang pikiran kita dan menetapkan prioritas hidup kita. Kayak kan mengulang menata ulang pikiran kita dan menetapkan prioritas hidup. Kayak apa sih tujuan hidup kita gitu. Terus itu kan menjelaskan pentingnya menghindari lingkungan toksik. Nah, lingkungan toksik itu kan lingkungan keras yang akan membuat kita juga banyak berpikir negatif, banyak berpikiran berlebihan gitu. Terus step yang ke-7 itu ada simple daily practice how to overcome procrastination. Itu di bagian ini itu menyebutkan langkah-langkah sederhana untuk mengatasi penundaan atau prokrastinasi dengan membangun disiplin, rutinitas pagi yang sehat dan penghargaan terhadap pencapaian kecil. Itu karena di salah satu contohnya kan olahraga. Nah, olahraga sederhana itu juga bisa membuat pikiran kita fresh sehingga kita bisa berpikir dengan tenang dan membuat kita overthinking gitu, berpikir berlebihan. Terus yang selanjutnya ringkasan isi pokok buku yang ke-9 ada problem solving with different thoughts. Baik, untuk selanjutnya ada pikiran Anda tidak menentukan tindakan Anda yang harus Anda harapkan selama berjalan memperhatikan teknik dan strategi dalam buku ini adalah menyadari diri mana datanya pelecehan mental Anda dan bagaimana mengatasinya. Nah, kutipan ini menyuarakan gagasan utama buku bahwa pikiran negatif bukan kebenaran mutlak dan kita bisa belajar untuk mengaturnya, bukan dikendalikan olehnya. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang Anda lakukan hari ini dan mulailah hidup di masa sekarang. Nah, penekanan pada mindfulness menjalani saat ini dan melepaskan beban pikiran tentang masa lalu maupun masa depan. Barangkali pelajaran terbesar yang dapat Anda pelajari dan membaca buku ini adalah fakta sederhana bahwa pikiran Anda menentukan hasil hidup Anda. Menunjukkan fokus buku pada kekuatan pola pikiran dalam membentuk kualitas hidup. Yang ada gaya penulisan buku langsung dan refleksi. Penulisan mengajukan pertanyaan retoris yang menyentuh langsung pengalaman pembaca. Empati dan personal. Penulis seolah berbicara langsung dengan membaca dengan gaya yang mengayomi, motivasi dan mendorong aksi. Buku ini mengajak pembaca untuk berhenti pasif dan penulis mulai bertindak. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan buku. Kekurangan buku kurang mendalami secara akademis. Buku ini tidak banyak mengajukan teori psikologi secara ilmiah, mendalam. Jadi kalau kamu mencari referensi akademik, buku ini mungkin terasa kurang lengkap. Yang kedua, beberapa ulang-ulang. Ada beberapa poin yang dibahas berulang dalam bab berbeda. Meskipun ini bisa jadi penguat pesan, tapi bagi sebagian pembaca bisa terasa membosankan. Terus yang ketiga, solusi bersifat umum. Tips dan solusi yang diberikan tidak selalu spesifik untuk kondisi atau individu tertentu. Jadi
Pembaca perlu menyesuaikan sendiri agar sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Terus yang keempat, kurang variasi dan perspektif. Penulis lebih banyak menggunakan pendekatan pribadi atau individual dan tidak banyak menyertakan pandangan dan berbagai bidang atau latar belakang. Terus yang kelima, tidak mengupas akar, solusi dan budaya. Overthinking bisa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti tekanan dari lingkungan atau nilai tertentu. Namun aspek ini tidak banyak dibahas dalam buku ini. Terus yang selanjutnya ada kelebihan buku. Gaya bahasanya akrab dan aksesibel. Bahasanya nyaman dan mudah dipahami. Gaya bahasa penulis seperti mengobrol langsung dengan pembaca, terus tidak kaku dan terasa dekat, sehingga cocok untuk siapa saja, bahkan yang bukan dari latar belakang psikologis. Terus yang kedua, struktur dan sistematis. Setiap tersusun dengan baik dan logis, mulai dari identifikasi masalah, penyebab hingga solusi, dijelaskan tanpa tahap demi tahap. Terus yang keempat, disertai penjelasan ilmiah ringan. Ada penjelasan ilmiah tapi tidak berat, walaupun tidak terlalu akademis. Buku ini tetap menyelipkan konsep-konsep psikologis yang ringan yang membuat pembaca lebih paham tentang pikirannya sendiri. Terus yang kelima, mendorong awareness dan refleksi, mengajak untuk merancang dan mengenali diri sendiri. Buku ini tidak hanya memberi tips, tapi juga mendorong pembaca untuk mengenali diri sendiri dalam serta melatih kesadaran diri. Selanjutnya, kesimpulan. Buku ini menegaskan bahwa pikiran tidak selalu mencerminkan kenyataan dan jika tidak dikendalikan, overthinking bisa menimbulkan stres, kecemasan, bahkan gangguan mental. Melalui 7 langkah praktis, pembaca diajak untuk mengenali penyebab overthinking, menghadapi pikiran negatif, menerapkan teknik kecerdasan penuh, mindfulness, serta membentuk pola pikir yang lebih sehat dan positif. Penulis menekankan bahwa ketahanan pikiran bukan datang dari menghindari masalah, tetapi dari kemampuan untuk menghindari pikiran kita sendiri secara sadar dan terlatih. Dengan latihan dan konsisten, siapapun bisa mengendalikan pikiran, mengurangi kecemasan, dan mulai menjalani hidup lebih damai, fokus, dan bermakna. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya